A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ibadallah, jamaah Masjid At-Thayyibah yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan tema tentang bagaimana mendidik anak. Karena kita ketahui bahwa anak itu adalah investasi kita untuk di akhirat nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa para pendahulu kita, para nabi, para rasul, itu pada saat mereka tidak mempunyai keturunan, mereka selalu berdoa kepada Allah. Dan doanya nggak tanggung-tanggung. Ada yang sampai 80 tahun berdoa. Seperti halnya Nabi Ibrahim. 80 tahun berdoa, baru Allah kabulkan doanya. Hanya untuk meminta keturunan. Juga contoh yang kedua, kita ketahui Nabi Zakaria. Berdoa puluhan tahun. Hingga usianya mencapai 90 tahun, baru dikabarkan bahwa dia akan memiliki anak. Anaknya dinamakan Yahya. Dan Yahya juga seorang nabi. Jadi Zakaria, Yahya, juga Maryam adalah termasuk keluarga Imran. Bahkan istrinya Zakaria sudah dikatakan mandul. Sudah terkenal. Istriku mandul, kata Nabi Zakaria. Tapi setelah berusia 90 tahun, justru istrinya melahirkan. Hamil dan melahirkan. Ini adalah karunia Allah yang mungkin tidak bisa kita pikirkan secara akal. Tapi yang penting di sini bagaimana ikhtiar para pendahulu kita untuk mendapatkan sesuatu itu berdoa kepada Allah. Dan belum tentu dikabulkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim surat Maryam, yaitu surat nomor 19 ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi inni wahanal azmu minni wasta'anal ra'su syaiba. Kepalaku udah beruban katanya, tulangku udah gak kuat. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi aku belum pernah kecewa katanya dalam berdoa kepadamu ya Allah. Walaupun tulangku sudah lemah, kepalaku sudah beruban, tapi aku doa terus. Akhir diberikanlah anak oleh Allah dan diberi nama Yahya. Seseorang berdoa kepada Allah, adabnya, sebaiknya diiringi dengan Asmaul Husna.
nama Allah yang agung. Contohnya Al-Wahhab, yang maha pemberi nikmat. Kalau kita yakin, kita meminta sesuatu kepada Allah dengan diiringi dengan Al-Wahhab, yang maha pemberi tanpa permintaan pun Allah memberikan. Tanpa meminta juga Allah memberikan. Juga bisa dimaknai pemberian yang terus menerus, seperti rezeki. Tanpa diminta Allah memberikan rezeki kepada manusia, kepada makhluk. Bahkan burung pun berangkat dari pagi dengan perut kosong, kembali sore hari dengan perut terisi. Engkau adalah zat yang memberikan lebih dari yang aku minta. Al-Wahhab, zat yang memberi tanpa meminta balasan sedikit pun. Arti dari Al-Wahhab, jamaah yang dimuliakan Allah, memohon keturunan bukan sekedar usaha kita, tapi itu merupakan dimensi ilahiyah. Jadi setelah kita berikhtiar, kita berdoa, dan kita bertawakal kepada Allah. Jadi dimensinya adalah dimensi ilahiyah. Bukan otak kita yang bekerja. Kita hanya berikhtiar dan berdoa. Diberikan atau tidak, itu adalah hak Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim surat Ali Imran ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau maha pemberi. Mereka berdoa dalam surat ini ya, surat Ali Imran ayat 8. Siapa yang berdoa? Kalau kita lihat di ayat sebelumnya, di ayat nomor 7 dikatakan orang-orang yang memiliki ilmu. Jadi di sini yang berdoa ini orang-orang yang memiliki ilmu. Kita lihat di ayat sebelumnya, ayat 7 ya. Mereka berdoa, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu, yang mendalam. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan. Setelah Engkau berikan petunjuk kepadaku, pada kami. Dan karuniakanlah kami rahmat di sisimu. Sesungguhnya Engkau maha memberi. Jadi permintaan atau doa kepada Allah dengan menyertakan kalimat Antal Wahhab, artinya memintanya itu bukan yang sekedar kecil-kecil. Ini apa yang diminta? Jangan Engkau condongkan hati kami ya kepada kesesatan. Walaupun sebelumnya kita pernah diberi hidayah. Banyak orang yang sebelumnya diberi hidayah lalu dicondongkan hatinya pada kesesatan. Yang diminta adalah hidayah. Innaka antal wahhab. Jelas dibilang. Lalu karuniakanlah kepada kami rahmat di sisimu. Yang kedua minta rahmat. Minta kasih sayang dari Allah. Kasih sayang dari zat yang telah menciptakan kita. Itu sesuatu yang besar. Bukan permintaan abal-abal. Bukan permintaan sembarangan. Jadi kata-kata Wahhab disertakan dalam doa. Lalu kita lihat Al-Quranul Karim surat Shad, surat nomor 38 ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbighfirli wa habli mulka la yanbaghi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Yang kedua nih ayat innaka antal wahhab. Dia berkata, siapa yang berkata di sini? Nabi Sulaiman. Lihat di ayat sebelumnya ya. Juga di ayat sesudahnya.
Ya Tuhanku, ampunilah aku, minta ampun kepada Allah, dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan mulkan, kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh engkaulah yang maha pemberi. Loh, kenapa Nabi Sulaiman meminta kerajaan, meminta kekuasaan dari Allah? Emang itu mukjizatnya. Allah berkenan memberikan kerajaan kepada Nabi Sulaiman. Bahkan kerajaan yang tidak akan didapatkan oleh orang-orang setelah Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman tidak menggunakan kekuasaannya, tidak menggunakan hartanya untuk kepentingan pribadi. Lihat Quran surat Shad ayat 35. Jamaah yang dirahmati Allah, jika kita memiliki anak atau memiliki ponakan, bahkan mungkin cucu, maka kita banyak-banyak mendoakan kepadanya. Salah satu doanya singkat, barakallahu fik. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada engkau, wahai anakku, wahai ponakanku, wahai cucuku. Atau Allahumma barik, ya Allah berikanlah keberkahan kepada dia. Agar apa? Agar mendapatkan keberkahan dari Allah. Jadi ini doa yang penting. Kita pernah membaca mungkin dalam Al-Quranul Karim surat Al-Kahfi tentang Nabi atau wali Khidir. Di mana ada yang sebut Nabi, ada yang sebut wali. Di mana wali Khidir ini sempat membunuh seorang anak. Tapi dikatakan karena orang tuanya dari anak tersebut orang beriman, dikhawatirkan anak ini nanti akan menarik orang tuanya pada kefasikan. Kenapa boleh? Itulah ilmu yang dikaruniai oleh Allah kepada Khidir. Jadi di sini ada sebuah tema penting bahwa anak itu bisa berlaku fasik. Maka itu Rasulullah mengajarkan kita mendoakan anak kita, Allahumma barik, barakallahu fiik, masya Allah. Jadi kalau melihat anak itu, anak kita senang, kita ucapkan barakallah, masya Allah. Jangan kita puji, aduh cantiknya anak ini, gantengnya, nggak boleh. Tambahkan doa, barakallah, barakallahu fiik. Salah satu penolak penyakit yang disebut dengan ain, ada penyakit namanya ain, juga didoakan dengan barakallahu fiik atau masya Allah atau tabarakallah, tabarakallahu fiik. Saya kasih catatan sedikit. Dalam Islam, ain adalah penyakit atau musibah yang disebabkan oleh pandangan mata. Pandangan mata siapa? Orang lain. Yang dilandasi bisa dengan iri, dengan dengki, atau kadang-kadang kagum yang berlebihan. Melihat sesuatu yang indah dari ciptaan Allah tidak disertai dengan zikir. Ya, kita kagum, tapi tidak disertai dengan zikir. Masya Allah. Penyakit ini memang tidak bisa dideteksi secara medis. Melainkan ini adalah sebuah pengaruh buruk karena pujian seseorang yang berlebihan, pandangan orang yang berlebihan sehingga memuji sesuatu itu, atau makhluk itu, atau anak kita. Jadi kita doakan dengan barakallahu fiik, tabarakallahu fiik, masya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya lanjut. Apabila seseorang mendapatkan anak, kelahiran anak, maka itu umumnya merupakan kabar gembira. Bahkan Rasulullah, apabila kelahiran anak, bahkan ponakannya, bahkan cucunya, itu adalah sebuah berita gembira. Bahkan disampaikan kepada sahabatnya, disampaikan kepada mungkin kerabat,
telah lahir anak kami yang bernama fulan atau fulana. Kalau sudah dinamakan. Kalau belum dinamakan, cukup menyatakan anak kami telah lahir. Alhamdulillah sehat dengan berat sekian. Belum saya bisa berikan namanya siapa. Karena ada orang yang mengikuti sunnah diberikan nama setelah anak lahir berusia 7 hari lalu diakikahkan. Jadi ada pemberian nama yang orang mau nanti aja setelah 7 hari, hari ke-7 diberi nama dan diakikahkan. Kalau laki-laki dengan 2 domba, perempuan dengan 1 domba. Jamaah yang dimuliakan Allah, anak adalah investasi atau tabungan kita serta menjadi pahala kita di akhirat kelak. Karena meninggalnya anak itu merupakan tabungan bagi orang tuanya. Kalau anak itu beriman dan beramal soleh. Maka itu kalau kita tidak mendidik anak kita agar menjadi anak yang soleh, kita rugi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani maupun Majusi adalah ayah ibunya. Anak lahir secara fitrah. Maka itu kita lanjutkan fitrahnya anak dengan menjaga dia agar selalu dalam hidayah Allah. Lingkungan yang membedakan dia nanti berubah dari hal yang baik menjadi hal yang buruk. Jamaah yang dimuliakan Allah. Menurut penelitian, dan penelitian ini juga selaras dengan perkataan dari Imam Ibnul Qayyim. Kata beliau, dalam akal dan hati kita ada sebuah ruang kosong yang tidak dapat sesuatu pun mengisinya. Jadi tidak ada yang bisa mengisi ruang kosong ya dalam akal dan hati kita kecuali hanya dengan mengenal zat Allah. Lalu di ilmu pengetahuan juga ada yang disebut dengan God spot. Ada titik ketuhanan. Itu dalam ilmu ilmiah itu ya ada. Nah, menurut Ibnul Qayyim itu disebut dengan ruang fitrah. Ya, Ibnul Qayyim menyatakan itu ruang fitrah. Fitrahnya adalah itu hanya bisa diisi untuk mengenal Allah. Jadi kita mengenal Asmaul Husna, mengenal Allah dari Al-Quran, dari hadis, itu masuknya ke ruang itu. Baik dalam otak maupun dalam hati. Jadi orang yang hatinya tidak mengenal zat yang menciptakannya, maka tidak akan pernah bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Walaupun hidupnya dipenuhi dengan kebahagiaan dunia. Jadi pasti ada kegelisahan dalam hidupnya, kekosongan, kecuali orang yang beriman, beramal soleh dan juga mengenal Allah. Jadi kenikmatan dalam mengenal Allah, mengenal Rasulullah dan juga sunnah-sunnahnya, hanya ini yang bisa mengisi kekosongan dari ruang dalam hati kita, ruang dalam akal kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, apa hak anak? Ketika dilahirkan, anak itu udah punya hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Bukan hanya diberi makan, bukan hanya diberi minum, diberi susu, tempat tidur, pakaian dan sebagainya. Namun anak membutuhkan untuk diisi fitrahnya, yaitu dengan mengenal agama, ya, mengenalkan agama kepada anak tersebut. Jadi di sini hak yang paling besar bagi anak adalah agar hatinya dikenalkan dengan Rabb-nya yang menciptakannya. Jika ini tidak dilakukan, maka orang tua belum memberikan kepada sang anak hak yang sebenarnya. Jadi kita seringkali pada saat kita memiliki anak, memang yang disiapkan pakaian, nggak masalah, boleh, karena nggak mungkin dia nggak pakai baju. Diberi makanan, nutrisi yang sehat, tapi jangan lupa mendidik anak agar mengenal Rabb-nya.
Kita masuk kepada doa Nabi Ibrahim. Kita mungkin sering membaca ayat ini, namun kita tidak memahami atau belum memahami makna dari doa Nabi Ibrahim tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram." Rumah Engkau yang dimuliakan. Rabbana liyuqimus shalah. Yang kedua. Rabbana liyuqimus shalah. Yang ketiga, faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Yang ketiga. Yang keempat, warzuqhum minas samarat. Ya, memberikan rezeki dari buah-buahan. Nutrisi itu yang keempat. La'allahum yashkurun. Agar mereka itu bersyukur. Jadi ada 4 poin kandungan dari doa Nabi Ibrahim yang berada di Al-Quranul Karim, surat Ibrahim, surat nomor 14 ayat 37. Ya Tuhan, ya Rabb, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian dari keturunanku di lembah, di suatu lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, gersa, tapi di dekat rumah Engkau ya Allah, Baitullah yang dihormati, yang dimuliakan. Coba kita pikirkan ayat ini. Nabi Ibrahim berdoa, aku taruh keluargaku di sini, keturunanku, sebagian dari keturunanku, karena Ishak dan ibunya bukan di situ ya, di tempat lain. Tapi khusus Ismail diletakkan atau ditempatkan di suatu tempat dekat Ka'bah. Rumah Engkau. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Yang pertama. Yang kedua, ya Rabb, ya Tuhanku, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Wal yuqimus sholah. Jadi sudah ada planning, walaupun itu diarahkan oleh Allah, aku tempatkan keluargaku di tempat yang gersang, tidak ada manusia, tapi dekat rumahmu. Yang akhirnya menjadi ramai daerah itu ya. Yang kedua, ya Tuhan, agar mereka melaksanakan sholat. Jadi coba lihat, ditaruh dulu di lingkungan yang baik. Lalu agar mereka mengerjakan sholat. Yang ketiga, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Ini yang berkomunikasi dengan makhluk atau dengan manusia lain. Berada di sebuah lingkungan, ada tetangga, ada sahabat, dan sebagainya. Lalu yang terakhir, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Didoakan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Setelah ditempatkan, Nabi Ibrahim pergi. Dan dalam riwayat, istrinya bertanya, ya Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim menganggukkan kepala. Begitu berat cobaan Ibrahim pada saat itu dan keluarganya. Pada saat berangkat dari daerah asalnya menuju tempat yang ditentukan, Nabi Ibrahim tidak boleh bercakap-cakap kepada istrinya. Sampai dia meninggalkan, pertanyaan istrinya 3 kali. Yang pertama tidak dijawab, 2 kali tidak dijawab, yang ketiga baru dijawab. Kenapa? Allah memerintahkan jawab pada pertanyaan yang ketiga. Apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim menjawab, ya. Baru beliau pergi. Artinya, bagaimana dengan kita?
Pada saat kita meninggalkan keluarga kita di satu tempat yang sepi, tidak ada buah-buahan, gersang, lalu kita tinggalkan. Tapi di sini istrinya pun berkata, kalau Allah yang memerintahkan, pasti Allah akan menjamin rezeki kepada kamu. Itu yang luar biasa. Istrinya tawakal kepada Allah. Nabi Ibrahim pun begitu, bukan tidak sedih. Sebagai seorang bapak, seorang suami, bahkan pada saat sebelumnya, pada saat baru Ismail umurnya masih kecil, diminta sembelih pun dilakukan. Walaupun Allah hanya menguji, diganti dengan kibas. Jamaah dirahmati Allah. Jadi intinya ada 4 poin dalam doa ini, dalam ayat ini. Yang pertama, inda baitik. Inda baitik, pastikan kita meninggalkan anak di lingkungan terbaik yang dekat dengan rumah Allah. Nggak salah kita. Lingkungan yang baik di sekitar rumah Allah. Jadi kalau kita yang tinggal di sekitar sini, kita datang sholat ke sini, nanti anak kita kalau udah besar kita bawa ke sini, nggak salah. Pesannya yang pertama, pastikan kita meninggalkan anak di lingkungan terbaik yang dekat dengan rumah Allah. Jadi kalau ayatnya saya penggal-penggal, Rabbana inni askantu min zurriyati, keturunanku, biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, artinya gersang, di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati, yang dimuliakan. Lalu yang kedua, agar mereka mendirikan sholat. Kekhawatiran kedua orang tua kepada anaknya, jika anaknya melupakan Rabbnya, itu ada pada Nabi Ibrahim. Agar mereka menunaikan sholat. Jadi tujuan utama mendidik anak adalah agar anaknya menjadi insan yang menegakkan sholat. Bukan yang lain. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Jadi ingat ya yang kedua. Pertama, lingkungan yang baik. Kedua, agar anak kita, keturunan kita melaksanakan sholat. Yang ketiga apa? Faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Hati, nanti kan Nabi Ibrahim sudah mengetahui tempat itu bakal ramai. Bahkan keturunan Nabi Ibrahim melalui Ismail akan banyak di sekitar wilayah tersebut. Jadikanlah hati sebagian manusia cenderung pada mereka. Ya tentunya sebagian, gak semua. Artinya adalah lingkungan yang terisi sesama muslim, lingkungan yang isinya orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Saling mencintai karena Allah, bukan saling mencintai karena harta. Dan mencintai tempat tersebut juga karena Allah. Mencintai Makkah Al-Mukarramah, Baitullah, karena Allah. Bukan kita mau memuja bangunan dari masjid, bangunan dari Ka'bah, bukan. Yang kita puja, kita sembah adalah Tuhan dari bangunan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saling mencintai, berada di lingkungan tersebut, itu adalah sangat baik untuk tumbuh kembang anak, untuk kebaikan keluarga kita. Karena anak butuh dicas elemen cintanya. Anak punya rasa cinta, rasa kasih, maka itu harus dicas. Bagaimana dia bisa berhubungan dengan manusia lain dengan kasih sayang karena Allah. Lalu yang terakhir, yang keempat, memenuhi kebutuhan nutrisinya. Yang terakhir, yang keempat, dalam doa tersebut, warzuqhum minas samarat.
Berikanlah rezeki kepada mereka berupa buah-buahan agar mereka bersyukur. Baru yang terakhir, makanan terakhir. Jadi nutrisi, doa agar terpenuhi rezeki berupa makanan. Jadi dalam doanya Nabi Ibrahim lengkap. Sebagai bapak, sebagai suami, dia minta kepada Allah agar lingkungan ini menjadi lingkungan yang baik untuk tumbuh kembang anaknya. Lalu mereka bisa melaksanakan sholat. Lalu juga banyak orang di sekitarnya yang menjadi tetangga. Akhirnya kan ramai itu. Bagaimana mereka berkomunikasi dengan sesama manusia, saling mencintai karena Allah. Baru yang terakhir, nutrisi. Berikan rezeki. Ternyata di tempat itu muncul air yang banyak, banyak pohon-pohonan, kurma dan sebagainya, bahkan perdagangan menjadi maju. Mekah walaupun tidak punya menghasilkan produk, tapi dapat dari mana-mana. Kenapa? Karena ramai di sekitar kota Mekah. Jadi doa Nabi itu tidak sembarangan. Urutannya pun pas, diperhatikan betul oleh Nabi Ibrahim. Kekhawatiran Nabi Ibrahim benar-benar dimulai pada tauhid anak dulu. Tauhidnya dulu, lalu bagaimana sholatnya, baru lingkungannya diperhatikan. Bagaimana teman-temannya, baru makanan. Padahal banyak sekali orang tua sekarang yang utama adalah kesejahteraan anak dulu dalam hal nutrisi, sandang, kemudian pangan, papan, dan sebagainya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Selanjutnya tentang anak laki-laki dan anak perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 195, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min zakarin aw unsa. Ba'dukum min ba'd. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya. Jadi masih temanya doa. Sesungguhnya kata Allah, aku tidak menyia-nyiakan amalan orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi menurut tafsir, anak laki-laki dan perempuan sama di sisi Allah. Yang diperhatikan adalah bagaimana dia beriman, bertauhid. Lalu Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 49, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha. Yahabu liman yasha'u inasa. Ya, yang pertama inasa. Yahabu liman yasha'u inasa. Wa yahabu liman yasha'u az-zukur. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang dikehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada yang dia kehendaki. Gak ada bedanya. Jadi kita tidak boleh membedakan anak laki-laki dan perempuan. Banyak keluarga saya pun ada mendapatkan anak sampai 4 perempuan semua. Pengen anak laki-laki, Allah tidak kabulkan sampai beliau wafat. Jadi artinya di sini hak Allah lah. Kita dapat anak laki-laki, anak perempuan, sama saja. Jadi Allah memberikan pemberian anak perempuan dan anak laki-laki. 2 hal. Kenapa disebut dengan perempuan duluan di sini? Karena memang fitrahnya di dunia, menurut riwayat, nanti pada akhir zaman lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Ternyata pada tahun 2024 dunia setelah dilakukan penghitungan sensus, laki-lakinya berjumlah 50,4% dan perempuannya 49,6%. Jadi sudah mendekati. Fitrahnya katanya nanti perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Wallahu a'lam. Sekarang kita yang terakhir, kita mengenal anak-anak Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai anak perempuan dan juga anak laki-laki. Anak kandung Rasulullah ada 7, 4 perempuan, 3 laki-laki. Yang pertama Qasim, laki-laki. Lalu Zainab, perempuan. Ruqayyah, perempuan. Ummu Kulthum, perempuan. Fatimah, yang hidup cukup lama, ya, Fatimah. Lalu Abdullah, dan yang terakhir Ibrahim. Fatimah ini yang dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau. Jadi mayoritas anaknya lebih banyak perempuan Rasulullah. Apakah Rasulullah meminta kepada Allah, ya Allah, banyakkanlah aku anak laki-laki? Enggak. Jadi di sini ada 7 anak Rasulullah, yang akhirnya yang hidup lama adalah Fatimah. Ditambah juga dengan anak laki-lakinya yang lain, yaitu anak angkat. Kita kenal anak yang luar biasa. Otaknya cemerlang, pandai berbagai bahasa, juru tulis Rasulullah, sekretaris Rasulullah, mencatat semua yang Rasulullah katakan. Hadis langsung dicatat. Adalah Zaid bin Harithah. Pada saat Rasulullah ingin berdakwah kepada negeri-negeri yang bukan bangsa Arab, maka digunakan dalam surat bukan bahasa Arab. Kalau Romawi ya bahasa Romawi. Siapa yang menulis? Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah. Lalu beliau juga punya anak tiri, yaitu Hindun bin Abu Halah. Siapa dia? Dia adalah anak dari Khadijah. Sebelum Khadijah menikah dengan Rasulullah. Jadi ada anak perempuan. Lalu sepupu Rasulullah, tapi diasuh oleh Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi di sini jamaah sekalian, marilah kita amalkan terutama ayat Al-Quran tadi, ya, surat Ibrahim ayat 37, agar kita kapanpun kita punya anak, kita didik dengan cara itu. Cucu pun kita didik dengan cara itu. Kalau anaknya tidak mengerti tentang doa Nabi Ibrahim tersebut, kita sampaikan kepada anak kita, wahai anakku, ini ada doa Nabi Ibrahim di surat Ibrahim ayat 37. Amalkan ini, ajarkan kepada anakmu. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua, khususnya untuk saya pribadi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila benar datangnya dari Allah, bukan dari saya. Apabila salah, maka itu kesalahan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.